Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aco Parawansa, NIM PTK 343 776 366 4137 013. Saya adalah dosen Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Al-Azhar Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian, pengajaran, salah satu Tridharma yang saya ingin sampaikan adalah pengajaran. Mata kuliah ini, pengantar ilmu pemerintahan, adalah mata kuliah inti pada program studi yang menguraikan dan menjelaskan tentang pemerintahan sebagai suatu gejala empiris dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Eksistensi ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu seni, pengertian objek dan ruang lingkup pada kajian ilmu pemerintahan, dan hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. Bentuk dan sistem pemerintahan, metode pendekatan analisa pemerintahan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan. Dalam hal ini, bahan kajian yang akan saya gunakan adalah: pertama, munculnya masalah dan gejala pemerintahan, serta hubungan pemerintahan dengan kehidupan manusia, pemerintahan sebagai kebutuhan manusia, adapun eksistensi pemerintahan sebagai suatu gejala empiris, serta munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni, pengertian objek dan ruang lingkup ilmu pemerintahan, dan hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya, terutama dengan sosiologi, politik, administrasi publik, hukum tata negara, dan bentuk-bentuk sistem pemerintahan, perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan, serta dinamika pemerintahan, problematika dan penelitian pemerintahan, konsep teori dasar pemerintahan, metode pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan, tantangan dan masa depan ilmu pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menguraikan beberapa pustaka yang menjadi bahan wajib bacaan mahasiswa, yaitu buku dari Bayu Suryaningrat dengan judul Ilmu Pemerintahan, serta Arif Budiman dengan buku Teori Negara, Muhammad Labolo Memahami Ilmu Pemerintahan, Inu Kencana Sapi'i Pengantar Ilmu Pemerintahan, dan beberapa referensi yang lain termasuk
beberapa peraturan daerah, Undang-Undang Dasar tahun 1900, undang-undang dan perda dan sebagainya. Dalam capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, pertama itu menguasai konsep teori dasar pemerintahan dan teori politik, mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta mampu melakukan analisis kondisi regional, nasional, dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat. Terus mahasiswa mampu menguasai konsep dasar pemerintahan serta sejarah perkembangan pemerintahan. Dan diharapkan juga mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis dinamika dan tantangan ilmu pemerintahan. Dalam hal ini, mahasiswa mampu menjelaskan ruang ilmu pemerintahan, mampu menjelaskan konsep dasar dan teori ilmu pemerintahan. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis dinamika dan tantangan. Adapun strategi yang dilakukan dalam perkuliahan ini, perkuliahan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan dengan cara tatap muka, diskusi, pemecahan persoalan atau studi kasus, mengerjakan soal-soal latihan dan tugas, materi kuliah dan bahan bacaan wajib diinformasikan pada awal perkuliahan untuk menambah pemahaman materi kuliah. Mahasiswa diberikan latihan soal dan tugas-tugas baik untuk dikerjakan di kelas maupun dikerjakan di rumah. Media dalam pelaksanaan perkuliahan berupa papan tulis, alat tulis, laptop, dan proyektor. Tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa berupa materi yang harus dipresentasikan oleh mahasiswa serta tugas besar untuk pengumpulan di ujian akhir semester. Adapun kriteria dan standar penilaian dilakukan berdasarkan tugas, ujian tertulis, keaktifan, penilaian, dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap di komponen sebagai berikut. 1. Tugas perseorangan diberi bobot nilai 25%, absensi atau kehadiran itu 10%, keaktifan dalam ruang kelas itu 10%, UTS 25%, UAS atau ujian akhir semester itu 30%. Demikian perencanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Dan pada video ini kita akan membahas materi tentang pengertian objek dan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Terima kasih.
Siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjut seperti biasa, saya berharap ketua tingkat ini bisa memimpin doa sebelum perkuliahan kita dimulai. Bisa ketua tingkat? Ya. Silakan. Seluruh yang bersiap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum dimulai prosesi pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinannya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal alamin. Berdoa selesai. Silakan dulu. Ya. Baik. Seperti biasa, doa itu harus diawali dari harus menjadi sebuah awal biar apa yang kita lakukan ke depan dan menuntut ilmu itu bisa menjadi berkah buat kita semua. Saya berharap dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan ini kita kan di pertemuan yang lalu sudah membahas beberapa tentang bagaimana itu ilmu pemerintahan. Nah, sekarang kita masuk dalam materi pengertian objek dan ruang lingkup ilmu pemerintahan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk, kita seperti biasa menyatukan persepsi kita tentang apa itu ilmu pemerintahan. Silakan. Ya, silakan. Baik, tentunya perkenalkan nama saya Syahriani Pak. Jadi pemerintahan itu adalah suatu sistem organisasi yang mengatur suatu daerah atau wilayah Pak, dengan tujuan utama untuk membuat suatu kebijakan Pak. Ya. Oke, bisa. Masih ada yang lain yang bisa mengutarakan pendapat? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Jadi sebelum itu perkenalkan saya Ali Agus, biasa disapa Alia. Langsung saja mengenai pemerintahan. Sependek pengetahuan saya, pemerintahan itu adalah suatu sistem atau proses dalam suatu lembaga kepemerintahan dalam suatu negara. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya. Pemerintahan. Ya. Ya, silakan. Masih ada yang lain yang mau menyuarakan tentang definisi pemerintahan itu seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Dari dua penyampaian tadi bahwa jelas ilmu pemerintahan itu adalah ilmu dan disiplin ilmu yang mempelajari tentang organisasi, administrasi, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan serta interaksi pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Jadi fokus dari organisasi, administrasi, kebijakan, regulasi dan sebagainya itu pada bagaimana eksekutif mengimplementasikan apa yang ada setiap indikator ilmu pemerintahan itu. Indikasinya kan jelas bahwa sebuah organisasi, pusat pembelajaran dan sebagainya, yang ingin mengetahui bagaimana cara negara dikelola dan bagaimana hak serta kewajiban negara berperan dalam sistem pemerintahan. Nah, itu yang penting, itu kata kunci dari pengantar pemerintahan. Itu bagaimana mahasiswa, ilmu pemerintahan dan masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana cara negara dikelola dan bagaimana hak serta kewajiban warga negara berperan dalam sistem pemerintahan modern. Ilmu
yang mempelajari pelaksanaan kekuasaan negara dan mekanisme pemerintahan. Jadi jelas di sini secara umum digambarkan bahwa pelaksanaan kekuasaan pada sebuah negara dan mekanisme pelaksanaannya adalah ilmu pemerintahan itu sendiri. Nah, sedangkan definisi lain tentang administrasi dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan publik itu mencakup definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan secara umum itu mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pelaksanaan kekuasaan negara dan mekanisme pelaksanaannya. Itu secara umum, gambaran umum tentang ruang lingkup ilmu pemerintahan. Nah, ini dimaksudkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan itu cabang kekuasaan pemerintahan yang dijelaskan tadi selain legislatif dan yudikatif, eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, menjalankan pemerintahan sehari-hari. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri, dan yang tergabung di dalam sebuah kabinet. Berbicara teori dan proses pemerintahan ini, Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia pada yang dikenal hari ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 ini hasil dari penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang yang sebelumnya mengatur otonomi daerah. Nah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan otonomi daerah. Nah, pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nah, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu dikenal dengan otonomi daerah itu bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia serta menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini itu terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan desa juga mengatur secara khusus tentang otonomi desa yang merupakan bagian integral dari otonomi daerah. Nah, dalam hal ini jelas yang mengatur tentang kelurahan juga kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 5 tahun itu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang bagaimana materi kita dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Kita kan sudah membahas tentang bagaimana dasar-dasar negara, apa itu negara, dan unsur-unsur negara. Nah, dalam pertemuan seperti biasa, pertemuan kali ini saya berharap kita tetap pada
tugas, bukan soal, ada tugas yang akan kita akan saya berikan kepada adik-adik mahasiswa. Nah, pertemuan ke depan tugas yang kita kita buat itu akan kita diskusikan bersama. Kita akan diskusikan bersama tentang tugas itu. Adapun tema tugas ini adalah tentang bagaimana saya mau bagi beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Hari ini kita bagi jadi 3 kelompok. Temanya itu pada tugas ini adalah konsep membahas tentang konsep dasar dalam ilmu pemerintahan. Dalam konsep dasar ilmu pemerintahan itu kan kita pahami ada yang namanya negara, pemerintah, pemerintahan, dan kekuasaan. Nah, salah satu kelompok itu berbicara persoalan membahas tentang negara. Yang kelompok kedua itu berbicara persoalan pemerintah dan pemerintahan. Dan yang kelompok ketiga itu berbicara persoalan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Kita akan diskusikan di pertemuan ke depan. Jadi mohon tugasnya dikumpul secepatnya biar kita selesaikan secepatnya biar kita bisa diskusikan di pertemuan ke depan. Ya. Saya pikir sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sehat selalu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tetap bernilai ibadah dan menjadi berkah buat kita semua. Sekian.